Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari admin Humas Polres Brebes dengan Brigadir Farhan. Oke, gimana sore-sorenya? Suasananya mendung-mendung gini. Jangan lupa tetap berolahraga, biar hangat dan biar bisa menjaga imunitas tubuh dari berbagai penyakit. Oke, segmen kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Mitra Humas. Ada banyak pertanyaan, tapi untuk sore ini kita akan angkat dua kasus. Yang pertama, ada laporan yang masuk ke kami terkait dengan adanya bias WA dari mengatasnamakan dari Bank BRI. Intinya dari Bank BRI akan berlakukan tarik tunai ATM yang semula 6.500, ya itu akan dikenakan biaya flat dalam 1 bulan sebesar 150.000. Itu dibuat kayak surat edaran, itu diberikan kepada pemberitahuan tarif bank lain transfernya. Modusnya pelaku ini itu phishing itu rekaman identitas kita melalui media internet, contohnya seperti WA ataupun di medsos ya. Kita diterima WA, awalnya ada surat pemberitahuan bahwa akan ada perubahan tarif. Setelah itu pelaku japri apabila tidak ada konfirmasi, berarti nasabah menyetujui bahwa diberlakukannya tarif 150.000 per bulan flat. Kita ada laporan yang masuk melalui WA maupun Instagram kami di DM. Sementara baru 2 yang melapor, Pak ini benar nggak Pak ada blast dari BRI kayak gini ya. Dipastikan ya, kalau yang dari BRI asli pusat itu pasti ada checklist terverifikasi di kontak WA nya, di Instagramnya pasti ada. Tapi kalau nggak ada, itu udah pasti itu hoax atau sindikat kejahatan. Modusnya mereka nanti mengirim formulir melalui Google Form. Nanti kita nasabah disuruh mengisi terkait data diri kita, namanya siapa, terus tanggal lahirnya di mana, alamatnya, nomor KTP, NIK, sama nomor HP. Selanjutnya nanti pelaku akan meminta kode OTP, one time password ya. OTP itu ternyata selamat sore Pak, semangat bertugas sama-sama. Oleh pelaku, karena sudah mengetahui itu skimming, kan kita ngisi data di e-form ini, mereka sudah merekam Google Form itu. Nanti di sana juga ada permintaan PIN lama dan PIN baru, kode OTP. Dan bisa dipastikan kalau kita udah ngirim itu, dalam sekejap saldo yang ada rekening kita pasti langsung terkuras habis ya. Ini informasi ini juga saya lihat juga sering diinfokan oleh para pegawai BRI, baik di medsosnya maupun di status WA, tentang maraknya kasus ini ya. Ini di Brebes baru ada 2 laporan, nggak tahu di tempat lain udah banyak apa enggak, tapi tak lihat di medsosnya, baik di BRI pusat itu udah di sorotan juga ada informasi tersebut. Untuk kita tetap hati-hati, waspada ya. Memang sekarang zamannya zaman media sosial, zaman elektronik semua, kejahatan itu tidak secara tatap muka face to face. Sekarang kejahatannya beralih ke kejahatan dunia maya. Bagi nasabah, bagi pengguna layanan bank, agar berhati-hati, jangan mudah untuk memberikan data diri kita seperti nomor HP, alamat, NIK. Itu sangat privasi sekali, berbahaya. Salah-salah kita rekening kita bisa habis, ataupun kita juga bisa diatasnamakan untuk pinjaman online. Pak Farhan, ini Bu Mayu, nggih Mas Ridho apa Mas ini selamat bergabung. Kejahatan sekarang sudah ini ya, tangkapnya sudah naik kelas juga, mereka juga mengikuti perkembangan zaman. Ada modus seperti ini, dia juga untuk mengambil rekening. Ada juga yang menguasai medsosnya, katakanlah kita punya YouTube, channel YouTube, Instagram ataupun Facebook. Mereka ambil alih. Saya juga dulu pernah mengalami, bahkan channel dari Humas Polres itu juga pernah terhack ya. Jadi mereka ambil alih,
mereka upload sesuka mereka, ya nggak tahu itu harapannya itu mungkin motifnya ingin merusak ya, nggak ekonomi. Tapi ada juga yang menyandra. Jadi kalau kita sudah transfer, nanti kita dikembalikan lagi, ada seperti itu. Makanya untuk masyarakat mitra humas terkini lebih aware sekarang ya, zamannya zaman elektronik semua, kejahatan sudah beralih kepada kejahatan dunia maya. Yang kedua, melanjutkan pertanyaan kami yang kemarin kita sudah bahas juga di akun pribadi ya, yang masalah perkawinan. Ya, mungkin ini teman-teman yang dengar pernikahan dan perceraian. Ada 2 laporan masuk ke kami. Yang pertama sudah kita bahas, saya share di Instagram kami sendiri secara pribadi. Sebentar saja, intinya dari pasang suami istri ini ada masalah di keluarga. Singkat kata, sang istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Gugatan sudah diajukan, tapi untuk proses putusan pernikahan, potensi cerainya belum final atau belum ingkrah, dan akte cerainya juga belum jadi. Singkat kata, dari pihak pihak istri ya, pihak istri ini membawa kendaraan sepeda motor milik bersama pulang ke rumah mertuanya. Dan oleh si suami, istri ini diancam bahwa nanti akan dilaporkan ya penggelapan sepeda motor, bahwa itu merasa miliknya sang suami karena dia yang beli. Akhirnya ibu ini lapor kepada kami, Pak, ini gimana, saya mau dilaporkan sama suami saya sendiri terkait dengan pencurian sepeda motor atau penggelapan ya. Kronologinya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya juga sampaikan bahwa ibu ini atau keluarga ini belum resmi bercerai karena belum ada putusan. Jadi statusnya masih sah suami istri. Motor ini didapat atau dibeli itu setelah mereka menikah. Jadi mereka menikah itu belum ada motor. Setelah menikah, prosesnya mereka kredit motor, ambil motor katanya Honda Beat ya. Kredit motor dalam proses angsuran, yang ngangsur suaminya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 79 tentang perkawinan, itu termasuk harta bersama. Harta bersama itu harta yang dibeli setelah proses perkawinan. Jadi semuanya keseluruhan, baik itu rumah, motor maupun tabungan. Kalau kita udah nikah, suami istri, kita beli apa-apa itu namanya harta bersama. Ada juga harta bawaan. Kalau misalnya kita udah suami istri menikah, tapi saya tiba-tiba dapat warisan rumah dari orang tua saya, itu bukan harta bersama, itu namanya harta waris, harta bawaan. Nah, itu mutlak menjadi tanggung jawab milik saya pribadi. Yang kedua, ini kan saya sarankan kemarin, karena ini prosesnya belum final atau belum ingkrah, belum ada putusan dari akta cerainya, itu berarti mereka statusnya masih suami istri. Kalaupun sang suami melaporkan ke Polres, ke polisi lah ya, nanti kita juga tidak akan serta-merta langsung memproses pidana itu. Kita juga pas statusnya masih rumah tangga, nanti kita akan usahakan restoratif justice, yaitu di luar pengadilan. Nggak mungkin kita langsung proses ke meja hijau kan. Pasti kita akan mediasi, kita untuk jamaikan. Saran kami yaitu untuk sepeda motor sementara dikasihkan dulu ke pihak suami, baru nanti setelah ada putusan resmi cerai, silakan diajukan gugatan harta gono gini. Baiknya memang waktu cerai itu ya nggak baik, yang cerai kok baik. Gugatan cerai sekaligus gugatan harta gono gini. Jadi saya menyarankan nanti masalah harta ini diselesaikan setelah putusan pengadilan perceraiannya itu udah final atau sudah keluar akta cerainya, baru itu nanti bisa dibagi. Pembagiannya gimana? Kalau di kita ini di undang-undang kita pembagiannya itu 50-50, jadi bagi 2 rata. Nggak cuma hartanya, hutangnya juga ya. Kalau misalnya suami istri ini ada hutang, jadi hutangnya tanggung jawab berdua, nggak cuma suaminya aja atau istrinya aja gitu.
Jadi baik harta maupun piutang itu nanti dibagi dua. Nah, untuk kasus sepeda motor ini kedepannya berarti nanti taksirnya berapa dari sepeda motor ini, harga jualnya, harga pasarannya katakanlah itu 10 juta, berarti nanti yang mau megang motor siapa, katakanlah yaudah motornya tak bawa saya aja, berarti nanti yang istri itu ngasih uang 5 juta kepada pihak suaminya. Pak saya ringan seperti itu, dan kemarin sudah mengiyakan siap untuk dikembalikan. Yang kedua, ada pertanyaan lagi kepada kami masalah itu juga, karena kita sudah share. Pertanyaan berikutnya tentang harta gono gini juga, Pak. Kalau misal cewek ini kredit rumah dan kreditnya itu sebelum menikah ya, kredit sebelum menikah, terus ajukan menikah, KPR-nya masih proses, terus di kejalanan ini rumah ini kan atas nama perempuannya, istrinya misalkan. Nah, pada prakteknya si istri ini yang bayar angsurannya, cicilannya ya. Apa itu termasuk harta gono gini yang harus dibagi dua sama rata? Jawabannya tidak, karena rumah ini kan dibeli sebelum pernikahan, berarti itu termasuk harta bawaan, walaupun pada prakteknya nyicilnya sampai katakanlah sekarang belum lunas gitu kan, masih angsuran gitu. Cuman kalau itu angsurannya ini pengakuannya yang angsur pihak istrinya ya, pihak perempuannya, jadi itu udah mutlak. Tapi nanti kalau saat prakteknya angsurannya itu diangsur bareng, kadang istri nggak ngangsur tapi suami ada ngangsur berapa kali gitu, tetap itu namanya harta bawaan, karena waktu ijab kabulnya, waktu belinya sebelum pernikahan, sebelum proses pernikahan. Jadi itu bukan harta gono gini, termasuknya itu harta bawaan dari pihak istri. Kemungkinan kalaupun terjadi perceraian, katakanlah si suami nuntut itu harus dibagi rata, bahwa itu ada haknya karena dia merasa mengangsur, ya mungkin nanti di pihak pengadilan agama akan menimbang bahwa sejauh mana ini suaminya terlibat itu. Tapi kalau dari secara hukumnya, harta itu bukan harta gono gini karena dibeli sebelum proses pernikahan. Nggak tahu kalau maksudnya 1 bulan sebelumnya atau gimana, tapi bahasanya kalau sebelum pernikahan berarti itu termasuk harta bawaan, bukan harta gono gini ya. Ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami terkait masalah perkawinan ya. Kita juga kalau kita bisa menjawabnya akan kita coba bantu jawab. Nanti kalau enggak kita akan konfirmasi, tanyakan ke pihak yang ahlinya. Kalau kasus ini ke pengadilan agama ya, kami juga sempat sharing tadi malam, dan ya sama karena undang-undangnya juga sama yang dipakai ya, seperti itu. Barangkali dari Mita Humas ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Pas nikah sayang-sayangan, pas pisah hitung-hitungan, ya makanya itu ngeri kalau belum tetap finansialnya. Oh ya. Mbak Sining nih, ini Pak Ustadz, ini Pak Ustadz ini Pak Ustadz nih. Ada Pak Ustadz kita ini namanya Pak Fatah ini, ya, penasehat kita secara virtual juga. Oke. Intinya pernikahan itu pastikan semua orang mengidam-idamkan pernikahan berjalan dengan lancar sampai ritual kakek nenek ya. Inginnya bersama terus, tapi setengah di jalan apabila ada sesuatu yang tidak diketahui sebelum menikah, ya diketahuinya pasca menikah, mungkin ada KDRT atau kalau di pasal juga disebutkan alasan perceraian dibolehkan kenapa. Itu ada salah satunya yaitu sang suami suka mabuk-mabukan dan tidak bisa disembuhkan, itu gugatannya bisa. Terus perjudian gitu kan, judi nggak sembuh-sembuh, rumah tangganya nggak diurusin juga sama. Terus ada 2 bulan lamanya tidak menafkahi istri, itu juga bisa jadi alasan untuk pengadilan mengabulkan gugatan perceraian ya. Mungkin seputar pernikahan
Apabila ada ditanya, boleh silakan nanti tulis di kolom komentar. Kalau misalnya waktu ini sudah cukup ya. Kita akan coba pertanyaan yang di live ini ya. Ada nggak pertanyaannya? Selamat sore Pak, semangat bertugas. Oke, Pas Otong Wahyu. Mbak Tiara, ya selamat bergabung. Mas Fahmi juga selamat bergabung. Mantap Humas Brebes. Oke, sama-sama Pak. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami live-nya. Nanti kita besok kita sambung lagi. Apabila ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada kami, laporan, keluhan ataupun masalah yang urgent, apa-apa bisa ke kami, bisa di admin Humas Polres Brebes, bisa di Instagram, di YouTube, di Twitter, di TikTok. TikToknya sekarang lagi nggak aktif ya. Silakan ajukan pertanyaan Anda, komplain atau saran, Pak polisi di sini nggak ada nih kalau pagi, misalnya di tempat mana rame harus ada polisinya. Silakan disampaikan, nanti kita akan tindak lanjuti. Apabila kita bisa mengatasi masalah tersebut, nanti kita langsung. Kalau enggak, nanti kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi. Oke, meskipun pandemi sudah surut, tetap jaga kesehatan, jaga pola makannya, istirahat yang cukup. Nah, jangan suka bergadang kalau nggak perlu, dan apabila ada kesempatan berolahraga ya. Keringetan sedikit itu sangat membantu kita untuk merefleksikan saraf-saraf kita agar bisa lebih segar setelah beristirahat. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.